Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema masih tentang gereja. Ini yang terakhir, yang ketujuh ya. Kemarin kita sudah bicara gereja dalam Perjanjian Baru, komunitas Petrus dan komunitas Paulus. Nah, sekarang kita akan bicara komunitas Yohanes ya. Karena gereja di dalam Perjanjian Baru itu ada 3 komunitas lah ya, saya menyebut komunitas dengan prinsip trilogi: komunitas Petrus, komunitas Paulus, komunitas Yohanes. Ketiganya ini berbeda. Kalau komunitas Petrus itu komunitas yang semuanya orang Yahudi, batasnya suku ya. Kalau dia Yahudi ya dia masuk situ, yang percaya Tuhan ya. Kalau ini komunitas Paulus, ini tidak ada lagi Yahudi, bukan Yahudi, nggak ada lagi bedanya ya. Ini disilahkan, kita sudah lihat itu tubuh Kristus, manusia baru, keluarga Elohim dan sebagainya itu. Kita nggak bahas ini, tapi yang jelas ini perbedaannya jelas ya. Paulus pun membedakan ini. Kemudian komunitas Yohanes, nah ini yang jarang orang melihat, bahwa setelah Petrus dan Paulus mati pada tahun 67 Masehi ya, tahun ke-12 pemerintahan Kaisar Nero, sudah mati itu, dan Yerusalem dihancurkan tahun 70, maka masuklah Yohanes, Rasul Yohanes yang terakhir, tahun sekitar 90 barangkali, malah lebih 55 Masehi, melayani dia ya. Ini dia yang prinsip melayani Yohanes ini yang tidak banyak dilihat. Bahkan saya dulu ngajar Perjanjian Baru itu ada 3 buku lah yang teologi Perjanjian Baru yang sudah diterjemahkan. Donald Guthrie, dia malah nggak membedakan yang Petrus Paulus, dia hanya modelnya tematis ya. Tema-tema dalam Perjanjian Baru diangkatkan begitu, hampir sama dengan sistematik teologi ya, Donald Guthrie. Kemudian ini ada Leon Morris. Nah ini dia mulai membedakan ya antara yang Petrus dan Paulus. Kemudian George Eldon Ladd itu juga ya, tapi nggak melihat bahwa ada suatu ministry ya, Tuhan bicara 3 kali melalui Petrus kepada gerejanya ya, melalui Petrus, melalui Paulus, melalui Yohanes. Tuhan bicara 3 kali. Prinsip trilogi kita sudah baca kemarin, Amsal 22 ayat 20. Ini excellent ya Tuhan. Saudara, kalau kita mau tahu tentang gereja, mesti tahu 3 kali Tuhan bicara dulu. Jangan cuman pikir gereja Perjanjian Baru itu satu kali Tuhan bicara. Enggak. 3 kali. Nah ini yang kita mau dengar, yang ketiga kali Tuhan bicara tentang gerejanya setelah gerejanya jatuh. Jadi di zaman Paulus itu kita sudah tahu kemarin, kita lihat Paulus sudah ditinggalkan oleh seluruh orang di Asia Kecil ya. Asia itu kecil itu yang Yohanes itu kirimkan 7 suratnya. Nanti kita akan bahas dengan cepat di situ. Jadi Paulus juga sudah ngasih nasihat kepada para penatua di Efesus ya, bicaranya dia di Miletus waktu perjalanan ketiga tuh mau pulang ke Yerusalem. Di situ Paulus bilang, dari antara kamu karena ada beberapa orang dengan ajaran palsu menarik murid-murid dari jalan yang benar itu supaya mengikuti mereka, mengikuti pemimpin, tapi tidak mengikuti Roh Kudus. Karena kuncinya gereja itu pasti menjadi saksi kalau Roh Kudus yang diberi kepemimpinan, Roh Kudus yang memberikan energi ya. Jadi Yohanes berbicara, Tuhan berbicara melalui Yohanes ya, yang ketiga kali ketika gereja sudah jatuh ya. Jatuhnya itu karena itu ada serigala ganas yang bekerja melalui beberapa pemimpin yang melakukan ajaran palsu, menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Mulailah pecah itu gereja ya. Nah ketika Rasul Yohanes berbicara yang ketiga kali ini, itu gereja sudah jatuh di Wahyu pasal 2 pasal 3. Makanya di situ dalam setiap 7 gereja itu Yohanes bilang barang siapa menang. Karena gereja sudah secara keseluruhan sudah jatuh, sudah kalah, istilahnya gitu ya. Itu sebabnya barang siapa menang. Ya setiap ini nanti kita lihat ya. Jadi Bapak Saudara, prinsip trilogi ini sangat-sangat penting. Bahkan Perjanjian Lama pun trilogi juga.
Ya, orang Israel itu kitabnya Tenak, ya. Torah, Nebiim, Ketubim. Torah itu yang 5 kitab Musa itu, yang keluar 15 tangan. Itu 5 kitab itu menjadi pondasi daripada pengajaran Yudaisme atau Israel lah, ya, umat Israel. Baru nanti ada Nebiim. Nebiim ini nabi-nabi. Itu berbicara kalau orang Israel menegur, ya, memberikan nubuat dan sebagainya, nabi-nabi. Baru Ketubim yang merupakan respon, ya. Kitab Amsal, Mazmur, Ayub, semuanya berbentuk puisi, ada juga berbentuk sejarah ada. Jadi mereka sendiri memilah kitab mereka Perjanjian Lama dengan prinsip trilogi Tenak, Torah, Nebiim, Ketubim. Kita pun di sini Perjanjian Baru harusnya begitu. Pelayanan Petrus, pelayanan Paulus, pelayanan Yohanes, maksudnya tim, ya. Ini Petrus banyak. Surat-suratnya tuh banyak kan, kalau Petrus ya Matius semuanya yang Yahudi, ya. Yang ini surat Paulus, yang ini surat Yohanes. Nah, kita akan melihat prinsip penting dalam suara Tuhan melalui Rasul Yohanes ini, bahwa gereja yang jatuh ini adalah komunitas Petrus dan Paulus yang sudah jatuh, yang bahkan sudah meninggalkan Paulus itu, ya. Di Asia itu padahal 4 tahun sebelumnya kita sudah lihat tuh, kurang lebih Paulus mati 67, ya. 67 dia mati 67 Masehi, atau setelah dia nulis 2 Timotius itu, sebelum itu barangkali 9 bulan sebelum itu dia mati. Nah, waktu dia ngomong itu di Miletus itu kurang lebih hanya setelah Paulus masuk penjara Roma itu 62 sampai 64. Barangkali di 65 itu di 60-an lah, 61 barangkali. Jadi kurang lebih hanya 5-6 tahun ini Paulus sudah ditinggalkan. Padahal waktu mereka malam terakhir berbicara itu Paulus sampai dipeluk-peluk menangis para penatua Efesus itu. Tapi sudah ditinggalkan semua, ya. Jadi di sini kita melihat ini, ya. Masuklah kita dulu ke suara Tuhan ini Rasul Yohanes. Prinsip yang penting di sini bahwa komunitas Yohanes adalah komunitas yang dikucilkan oleh gereja-gereja yang jatuh, ya. Nanti sudah lihat bahwa kalau Yohanes bilang di surat-suratnya dia penatua, nggak sama dengan penatua yang Paulus tetapkan di tiap kota. Karena Paulus yang ditetapkan Paulus ini punya otoritas dia dalam arti otoritas rohani, ya. Mereka bisa menggembalakan domba-domba dengan suatu otoritas dari Tuhan. Tapi kalau Yohanes ketika dibilang dia penatua, itu dia nggak punya otoritas kayak begini. Jadi Yohanes itu kayak surat 1 Yohanes itu adalah surat umum kepada ketujuh gereja. Dia bicara itu. Makanya dia ngomong situ. Barang siapa yang dari Tuhan dia dengar kami. Kalau enggak ya dia nggak dengar kami. Ya, gereja sudah jatuh, sudah meninggalkan semuanya, ya. Nanti kejatuhannya kita lihat. Dan jadi surat 1 Yohanes itu udah bukti. Itu surat umum, ya. Dibilang juga apa yang Yohanes bilang, apa yang kamu lihat, kami dengar, apa semuanya ini kami beritakan kepadamu supaya kamu mendapat koinonia dengan kami. Nggak mungkin kalau seorang penatua ngomong gitu supaya kamu dapat koinonia dengan kami. Oh, gimana? Orang kita satu. Tapi kalau Rasul Yohanes sama sudah dikucilkan, dia sudah dibilang di Pulau Patmos, ya. Oleh karena firman, ya. Jangan sudah bilang itu karena kaisar, nggak ada hubungannya itu. Ini karena firman, ya. Gereja, ini kita bicara gereja, ya. Nah, dari teologinya pun ketahuan bahwa Yohanes memang dibuang karena firman Tuhan oleh dunia keagamaan. Pada zamannya itu komunitas Petrus dan komunitas Paulus yang sudah jatuh. Makanya Injilnya, saya ulangi lagi sebentar ini. Injilnya juga itu dibagi dengan prinsip 3 juga. Dia Injil Yohanes itu beda sekali. Ya, para ahli nyebutnya ini bukan, kalau Injil sinoptik itu bisa dibaca bareng gitu. Itu Matius masuk Lukas karena dia mirip, ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa juga dibaca bareng karena masing-masing Matius, Markus, Lukas punya tujuan tersendiri. Ya, mereka bukan sejarawan tapi teolog juga. Jadi Rasul Yohanes ini beda. Kalau Injil sinoptik, ya, dari Matius, Markus, Lukas itu, Pak, dia cuma ngomong pelayanan Yesus di Galilea, saya itu langsung masuk ke Yerusalem 1 kali, mati di situ. Kalau Rasul Yohanes karena fokusnya baik cuti dan para pemimpin Yudaisme waktu itu Yesus minimal 3 atau 4 kali datang ke Yerusalem menceritakan di situ. Bahkan pembersihan bayi suci dimulai di awalnya di kejadian di Injil Yohanes itu di pasal yang ke-2.
Ya, kalau di Injil Sinoptik dia di pasal terakhir, tapi Yohanes meredaksikan sedemikian karena tujuan dia mau bicara bahwa bait suci dan seluruh para pemimpin inilah yang membunuh Yesus. Itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes. Dia sangat fokus kepada para pemimpin. Makanya ketika Injil Sinoptik ini dia bicara Yusuf Arimatea, katanya orang yang baik. Ya, ini Yusuf Arimatea anggota mahkamah yang 70 yang Sanhedrin yang bunuh Yesus itu. Katanya Yusuf Arimatea itu seorang murid Tuhan, sudah percaya Tuhan, termasuk Nikodemus juga, itu baik ya. Tapi Rasul Yohanes negatif dibilang. Kalau Nikodemus itu datangnya pada waktu malam. Kenapa dibilang pada waktu malam? Malu kalau datang siang sama Yesus. Jadi dia malam, kan nggak enak itu. Negatif itu kan bicaranya tentang Nikodemus. Kemudian Yusuf Arimatea di Injil Yohanes dibilang Yusuf Arimatea itu murid Tuhan tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi itu. Karena Yohanes bilang sebenarnya banyak orang Yahudi yang percaya mahkamah agama itu loh ya. Tapi karena takut akan manusia, dia nggak mau percaya karena dia lebih mencintai kehormatan manusia daripada kehormatan manusia. Coba kita lihat itu pasal 12 itu, evaluasi Yohanes itu ya. Dibilang di situ jelas itu. Yohanes pasal yang ke-12 itu. Namun ke-42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya kepada Yesus. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Artinya gini, Yohanes sangat fokus kepada bait suci dan para pemimpin Sanhedrin itu, ya. Dia sangat peka, ya. Dibilang sebenarnya banyak nih orang Farisi yang percaya pemimpin ini, tapi takut dikucilkan. Jadi pasal 1 sampai pasal 12 ini pelayanan Yesus di dalam bait suci dia belum dikucilkan. Pasal 13 ini sampai 8 ya. Yesus belum dikucilkan. Baru dah di pasal 8 ini coba lihat. Kita lihat ya, pasal 8 bagian yang terakhir itu ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci, bait Allah. Jadi Yesus sudah dikucilkan. Jadi pasal 1 pasal 8 Rasul Yohanes bilang ini Yesus masih dalam pelayanan bait suci. Saya sudah dikucilkan. Pasal 9 mulai masuk sampai pasal 12 melayani lagi. Di pasal 12 inilah dia kasih evaluasi ya, bahwa orang Yahudi takut dikucilkan. Sebenarnya banyak yang percaya para pemimpin itu. Baru pasal 13 ayat 21 itu untuk murid-muridnya. Jadi Rasul Yohanes pelayanan teologinya jelas bahwa teologinya itu fokus kepada bait suci dan para pemimpin, dan bahwa Yesus itu dibunuh, bukan hanya dikucilkan, dibunuh bahkan oleh Sanhedrin itu. Jadi di sini kalau kita mau belajar komunitas Yohanes ya, kita harus tahu prinsip pengucilan. Bagaimana Yesus dikucilkan oleh dunia keagamaan pada waktu itu, yaitu Yudaisme. Demikian juga komunitas Yohanes dikucilkan oleh komunitas Petrus dan Paulus yang sudah jatuh. Dunia keagamaan itu. Memang mereka juga ada ajaran sesat dan gnostik, tapi bukan itu dulu yang utama. Rasul Yohanes dibilang dia komunitasnya dikucilkan karena firman Tuhan nggak bisa lagi terima. Dunia kekristenan saat ini juga nggak bisa terima firman Tuhan. Full ya. Karena itulah dia mengucilkan. Para pemenang yang ikut-ikut Tuhan sungguh-sungguh itu ya. Oke lah, kita lihat dulu. Itu Injilnya ya. Jadi Rasul Yohanes dikucilkan di Pulau Patmos karena firman Tuhan jelas dari teologinya. Kita nggak usah lihat tradisinya lah. Cerita-cerita tradisi itu. Pokoknya Yohanes itu dikucilkan karena firman Tuhan nggak bisa diterima lagi oleh komunitas Petrus dan Paulus yang sudah jatuh. Ya, ini Injilnya. Mari kita lihat suratnya ya. Satu surat Yohanes sudah kita lihat itu. Yohanes bilang ini surat umum itu, nggak ditujukan kepada siapapun. Itu umum untuk tujuh gereja itu. Dia bilang apa yang kami dengar, dia selalu bilangnya kami, artinya kami punya komunitas. Kamu lain lagi ya, yang 7 gereja yang terjatuh itu. Kami di sini apa yang kami lihat, kami dengar, kami sampaikan kepada kamu supaya kamu punya koinonia dengan kami. Dan koinonia kami adalah dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Jadi Yohanes itu
Udah dikucilkan, dia menulis surat dalam posisi dia dikucilkan. Ya. Makanya dia bilang begitu. Kalau dia nggak dikucilkan nggak ngomong gitu dia. Pastilah orangnya. Kalau orang dalam mulai penatua nggak mungkin yang ngomong kayak Rasul Yohanes. Kami beritakan kepada kamu supaya kamu punya fellowship dengan kami. Kamu kan itu beda jelas itu ya. Kami ini dikucilkan. Nah, surat 2 Yohanes juga ya, itu juga barang siapa di situ dia ngomong sama seorang ibu itu supaya jangan menerima orang yang tidak membawa ajaran yang benar ya. Itu ada antikristus itu banyak di situ disinggung oleh Rasul Yohanes ya. Yang ketiga, surat 3 Yohanes inilah 3 Yohanes ini aja dulu ya. Yang jelas ini ada namanya orangnya Diotrephes. Coba dulu saya bilang ya. Ini bayangkan, Diotrephes ini, Yohanes itu timnya, dia mengirim tim keliling di sekitar Asia Kecil untuk memberitakan firman Tuhan. Yohanes sendiri, menurut tradisi setelah dari Pulau Patmos, dia pulang dua ke Efesus. Jadi di Perjanjian Baru itu ada 3 pusat kerasulan itu. Pusat kerasulan, bukan pusat gereja ya. Pusat tim kerasulan itu. Yang pertama Yerusalem, kedua Antioquia, Paulus itu, ketiga Efesus. Yohanes itu ya. Nah, Yohanes mengirim tim kepada 7 gereja ini ya. Nah, tim ini nggak diterima oleh Diotrephes. Kenapa? Mari kita melihat dulu Diotrephes ini pemimpin gereja lokal di lokal itu ya, nggak disebut ya lokalnya di mana, tapi dia memimpin. Mari kita melihat ini, kita lihat dulu apa. Di sini ada yang seorang yang Gaius bagus. Ada Demetrius bagus. Tapi yang ini ada Diotrephes nih. Ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Tetapi Diotrephes ini orang yang ini pemimpin yang gereja jatuh nih. Yang ingin menjadi orang terkemuka. Dia udah gitu dia punya roh Nimrod, ingin menjadi orang berkuasa, ingin nomor 1 lah dalam komunitas itu. Tidak mau mengakui kami, kata Yohanes. Tidak mengabayangkanlah saudaraku, Rasul Yohanes sudah tua, tinggal satu-satunya itu Rasul, ditolak oleh Diotrephes ini. Dia bilang tidak mau mengakui kami. Makanya 10 jangan sekarang itu apabila aku datang, aku akan minta perhatian segala perbuatan yang dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Coba bayangkan, Rasul Yohanes dan timnya, Diotrephes berani melontarkan kata-kata yang kasar. Ini ngeri nggak gereja itu jatuhnya? Kejatuhan gereja itu ngeri nggak? Sampai Rasul satu-satunya tinggal itu. Ya bukan berarti nggak ada lagi Rasul, tapi yang bersama dengan Tuhan 12 murid itu. Cuman itu masih dilontarkan kata-kata kasar. Dan Yohanes bilang belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara yang datang, maksudnya tim Yohanes, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka. Jemaat yang mau menerima tegah juga. Dan mengucilkan orang-orang itu dari jalan. Bayangkan, mengucilkan. Perhatikan saudaraku, mengucilkan. Ini tema utama ya. Bahkan kalau saudara nggak melihat pengucilan, itu udah sulit itu. Udah berarti nggak paham itu mengenai ministrinya Yohanes. Ya. Jadi ministri Yohanes adalah ministri yang dikucilkan oleh dunia keagamaan pada zaman itu yang jatuh. Siapa dunia keagamaan yang jatuh itu? Itulah komunitas Petrus dan komunitas Paulus. Jadi kita coba dulu sambung ke Wahyu pasal 2 pasal 3 ini. Ini kejatuhan gereja ini ya. Kita cepat aja dulu supaya nanti langsung kita ambil kesimpulan. Ini kejatuhan gereja karena saya sudah banyak bicara ini. Efesus ya. Ini gerejanya bisa meninggalkan kasih yang mula-mula ya. Udah nggak semangat lagi lah, udah nggak membara lagi ya. Ada kelebihannya cuma dia membenci perbuatan Nikolaus ya. Nikolaus itu artinya menaklukkan kaum awam, nih para pemimpin yang menaklukkan kaum awam supaya menarik kaum awam jemaat itu kepada dirinya. Nah, dia benci jemaat Efesus itu. Dan Tuhan pun benci sama Nikolaus ini ya. Tuhan pun benci. Smyrna ini, nah ini satu jemaat yang dipuji, satu-satunya yang dipuji. Gereja jatuh, tapi tetap dipanggil barang siapa menang di Smyrna juga ya. Mari kita lihat dulu di Smyrna ini. Siapa bertelinga hendaklah ya, mana dia? Barang siapa menang, yaitu ayat yang ke-11. Tetap. Jadi di Smyrna pun ada yang kalah ya. Jadi dipanggil barang siapa menang. Cuman ini jemaat ada satu kelebihan. Dia miskin secara jasmani, tapi kaya secara rohani. Kebalikan dari yang Laodikia itu.
Kemudian Pergamus, ini dia menganut ajaran Bileam. Bileam ini dagang ya, saudara ya. Dagang, firman didagangin, minyak curah Roh Kudus didagangin, minyak curah karunia didagangin, semua didagangin ya. Ini dia. Ada juga di sini Pergamus pengikut Nikolaus juga, dia udah jadi ajaran tuh. Ya kira ini Jebel. Di Jebel ini banyak ini penyakitnya ini. Yang pertama dia merampas otoritas. Ini para pemimpin merampas otoritas. Atas Roh Kudus, dibilang inilah saya pemimpin di sini. Saya itu takut Tuhan dalam organisasi ini. Ada saya lihat pemimpin yang bisa narik 20.000 orang. Dia bilang terang-terangan, saya di sini ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin. Padahal bukan itu, dia merampas otoritas Tuhan, otoritas Roh Kudus. Nanti kita lihat di hari penghakiman, ya. Keyakinannya bahwa dia ditetapkan Tuhan, tapi menurut Alkitab kita lihat nanti ya pembuktiannya. Dia merampas otoritas Roh Kudus. Sebenarnya dia nggak punya otoritas itu. Ya, dia hanya boleh melayani, memperlengkapi, bukan menarik orang kepadanya. Walaupun dia hebat, bisa 20.000 orang, bahkan dibilang ratusan miliar, dia tarik uang itu dari jemaat, tapi tetap Alkitab akan. Nanti kita lihat di hari penghakiman itu akan buktinya. Saya paling senang, saya rindu sekali Tuhan Yesus datang cepatlah, karena disitulah kita semuanya akan tahu. Disitulah Tuhan Yesus terserang. Matius 7 ayat 21 sampai 23, disitulah Tuhan Yesus terserang. Ya. Cara mana hambanya, mana yang merampas otoritas itu, ya. Oke. Kemudian sambung dengan cepat, Charles ya, dibilang hidup padahal mati. Terus, Philadelphia ini juga ini enggak dipuji, tapi dia juga dibilang kamu lemah, memang apa? Enggak, tapi dia tidak menyangkal, tidak menyangkal nama Tuhan ya. Ya, ini dikatakan ini Philadelphia cukup bagus dalam bicara sini. Laodikia ini yang paling gak enak ini Laodikia ini. Ini barangkali ya zaman ini Laodikia ini gereja-gereja mega church ya, mega church maksudnya denominasi gede ini ya, yang merasa dibilang begini. Engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang kau nggak tahu, engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Waduh, ini ngeri ini ya. Ngeri Bapak Saudara ya, penghakiman Tuhan itu ngeri terhadap ini. Kadang-kadang orang merasa aku hebat, aku kaya ya, aku sudah nggak kekurangan apa-apa. Biasanya ini yang punya kekayaan jasmani ini, yang begini. Karena orang miskin nggak mungkin dia terlalu sombong begitu ya. Dia akan, apalagi sekarang ajaran teologi sukses itu, mana mungkin lah orang-orang yang miskin sok-sok belagu begitu. Yang ngomong begini pastilah mega church, denominasi dan sejarah, orang-orang Kristen yang kaya, yang sok ya. Atau di sini Yesus bilang kau buta, miskin, telanjang, dan sebagainya. Dan celakanya lagi, Yesus sudah di luar pintu gereja itu, sudah keluar Yesus. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. ini jangan ini kadang-kadang ayatnya dicuri sama penginjil. Katanya Yesus ngetok pintu semua orang. Enggak. Konteksnya lihat di sini dia ngetok hanya pintu gereja yang udah jatuh. Dia udah di luar. Dia bilang siapa yang dengar, keluar aku, buka pintu. Ya, Yesus baru kita ada fellowship makan bersama itu. Jadi gereja di Suara Komunitas Yohanes ini pertama dia dikucilkan. Ya, kedua, mereka orang Komunitas Yohanes itu jangan salah pikir ya, para pemenang itu orang-orang hebat dalam dunia kekristenan zaman ini. Kita aplikasilah dulu ya. Kesimpulanlah dulu ya, supaya jangan panjang kita. Kesimpulanlah dulu bahwa Komunitas Yohanes itu orang-orang sederhana aja, yang dikucilkan barangkali dibuang lah. Nggak cocok lah firmannya itu buat dunia kekristenan. Karena dunia kekristenan ini telinganya nih inginnya yang enak-enak aja kan. Betul nggak? Yang ajaran-ajaran yang kau akan ikut, kalau ikut Tuhan kau nggak punya masalah, kau akan sembuh, kau akan sehat, kau akan kaya, bisnismu akan sukses, semua yang begitu-begitu. Itu senang ya. Amin katanya, dapat amin. Tapi kalau yang firman kayak Rasul Yohanes nggak suka ya. Jadi orang-orang yang dalam Komunitas Yohanes ini orang-orang sederhana. Bahkan bukan karena orang-orang yang terkenal dalam dunia kekristenan ini dia mempromosikan juga ajaran Bileam, ajaran Nikolaus, ajaran Jebel. Mereka lah itu yang bikin itu ya. Nah ini yang dalam Komunitas Yohanes orang sederhana saja, orang-orang biasa saja ya. Tapi mereka nggak ambil bagian dalam penjatuhan gereja ya. Nggak makan istilahnya dari meja Jebel itu juga nggak makan.
Ini orang-orang sederhana yang dipelihara Tuhan, ya. Orang-orang yang ditopang oleh Tuhan lah, ya. Oke, praktisnya beginilah. Berupa kesaksian lah ya, karena saya menutup session mengenai gereja ini dengan suatu kesaksian lah, supaya lebih jelas ini mengenai komunitas Yohanes ini. Jadi begini, saya tuh waktu itu sebenarnya udah melayani di tahun 80-an, mahasiswa itu kita udah semangat lah itu melayani. Barulah tahun 90, saya dengan beberapa teman, paling muda saya, dengan 5 pendeta nih, pernah keluar lah dibilang ya, melayanilah. Kami mulai dengan 8 orang tahun 90. Terus cepat, dalam 2-3 tahun juga bisa barangkali kalau itu sama anak-anak bisa 400 ya. 400 orang jemaat ya, sampai 10 tahun lah kami melayani. Pecah akhirnya kan, saya juga pecah keluar juga, yang berontak juga. Lagian juga kami masing-masing ingin jadi orang nomor 1 kelihatannya, kayak dia Travis juga. Nah, waktu itu, setelah itu tahun 2000, saya keluar lah, melepaskan semuanya ya, resmi saya menulis surat ke, waktu itu sinodenya ada di Bandung, saya bikin. Saya keluar, karena saya melihat kebenaran ini ya, bukan begitu caranya melayani. Memang ada berkat. Waktu itu kami juga ada jadwal puasanya, ada puasa yang mingguan, ada yang sebulan 2 hari. Saya puasa kalau dalam 6 bulan sekali itu 5 hari ya, total itu cuma minum air putih aja atau air madu ya. Dan hampir saya nggak punya waktu untuk anak-anak ya. Anak-anak waktu itu masih kecil ya. Kami anak 3 ya, itu tahun 2000 itu baru saya lepas itu si yang paling besar tuh baru usia sekitar 4 tahun, yang paling kecil nomor 2 itu 3 tahun. Baru yang ini yang paling kecil ini 1 tahun lewat ya. Sekarang mereka sudah lulus pada kerja. Jadi dulu tuh saya hampir nggak ada waktu ya. Sehingga kadang kerja gila-gilaan. Saya bangun jam 3 karena yang masih kuat ya. Bangun jam 3, doa sampai jam 4 itu bahasa roh, baru jam 4 sampai jam 6 berdoa. Jam 6 siap-siap pergi kantor gereja. Kadang-kadang saya bisa kerja dari jam 3 pagi itu terus doa semalaman sampai jam 6 pagi besoknya. Jadi 27 jam. Bayangkan anak-anak, saya nggak ada perhatian sama sekali sama anak-anak. Ya pokoknya khotbah. Bahkan ada satu anak saya yang nomor 2 itu waktu mau lahir, pas saya mau berdiri, saya pikir harus utamakan Tuhan. Berdiri mau khotbah, akhirnya dilarang. Tapi lihat dulu, karena saya perlu tanda tangan saya karena operasi sesar itu. Gila itu waktu itu. Tahun itu melayani ada berkat Tuhan ya. Ada juga segala ada lah berkat Tuhan, mujizat ada. Tapi saya nggak sadar. Waktu itu saya sebenarnya diperbudak oleh aktivitas kegiatan yang begitu gila-gilaan ya. Nggak ada waktu untuk anak-anak. Baru tahun 2000 saya melihat kebenaran ini ya. Saya keluar. Waktu keluar itu ada sedih juga. Hari Minggu saya lari-lari, anak-anak saya jalan di depan, masih kecil-kecil naik sepeda. Dalam hati saya dulu waktu itu sebenarnya hari Minggu ini saya pakai dasi lah ya, khotbah lah gitu kan. Lalu saya nemenin anak-anak. Saya mulai kebaktian dengan anak-anak. Kami berlima. Kebaktian jadi dari tahun 2000 sampai sekarang. Kami tetap itu ya. Anak-anak saya ajari 3 bagian firman, 10 bagian firman Tuhan ya. Kayak Mazmur 23, Mazmur 1, semua dihafalin dari kecil ya. Masih kebaktian saya main gitar, macam loncat-loncat gitu terus. Ya, 20 tahun ini, tapi saya dapat berkat Bapak Saudara melalui pemahaman komunitas Yohanes ini ya. Memang nggak dikenal dalam dunia Kristen, bahkan ditolak ya, bahkan nggak disukai lah, tapi nggak apa-apa. Tapi ada berkat Tuhan. Saya mau sebutkan 2 berkat Tuhan karena saya melepaskan ini ya, dari tahun 2000 ya. Yang pertama, saya cukup waktu dengan Tuhan. Saya mesti kasih tahu lah, karena ini Billy Graham udah terbukanya dia di bukunya Justice I Am itu, yang udah terjemahkan bahasa Indonesia. Dia ada 2 penyesalan dalam hidupnya. Pertama, kurang waktu untuk Tuhan. Yang kedua, kurang waktu untuk anak-anak. Dia punya anak 5 ya. Kalau dia sibuk, bahkan dibilang, saya pun heran, apakah benar Tuhan pimpin saya kadang-kadang dari benua ini, besoknya udah di benua ini. Anugerah Tuhan lah buat saya. Saya nggak menyesal karena pertama cukup waktu saya dengan Tuhan. Banyak saya berdoa tenang ya, nggak ada ya, bukan nggak tenang lah waktu Tuhan. Kadang-kadang 2-3 jam hanya berdoa itu, aduh kurang sekali ya. Bisa seharian juga itu ya.
Pokoknya doa, baca kitab, merenungkan firman Tuhan, ini berkatnya. Karena nggak dikejar-kejar oleh aktivitas yang gila itu. Kedua, saya punya waktu dengan anak-anak. Mumpung lah tahun 2000 itu anak-anak masih kecil, ya. Saya bisa menginvestasikan hidup saya untuk yang anak yang 3 ini, ya. Nggak menyesal saya dalam hidup ini. Tuhan, kalau saya bukan berarti anak-anak saya udah hebat-hebat begitu, enggak. Tapi saya tidak akan menyesal dalam hidup ini. 2 hal ini. Cukup waktu dengan Tuhan, cukup waktu dengan anak-anak, ya. Besarlah anak-anak ini bersama dengan saya dalam fellowship, doa begitu, ya. Nggak menyesal, dan saya berkat, saya bersukacita sekali. Ini karena saya dibukakan mengenai komunitas Yohanes. Nggak apa-apa dikucilkan oleh dunia kekristenan saat ini, nggak apa-apa. Dunia kekristenan saat ini campur itu, firman Tuhan campur juga dengan macam-macam ajaran, apa puluhan lah, buat sulung lah, aturan inilah, aturan itulah, macam-macam itu, ya. Dikuasai oleh roh Nimrod, ya, Izabel, Nikolaus, ya. Kalau nggak percaya lihat aja nantilah, ya, di hari penghakiman, ya. Di sini pun udah jelasnya nih, perempuan Wahyu pasal 17 itu udah jelas nasibnya itu. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi yang orang yang dalam komunitas Yohanes itu orang sederhana, orang-orang biasa, ya. Tapi kita punya fellowship dengan Tuhan. Jadi sekarang saudaraku, saya kesimpulannya begini. Bapak Saudara, tapi saya yakin ini orang pilihan Tuhan lah yang mau mengambil langkah ini. Karena kalau enggak, ya mana mau lah. Dunia kekristenan walaupun begitu kan punya kemegahan, ya, punya berkat, ya, punya banyak. Meja Izabel itu enak makanan, namanya meja istana itu. Banyak makanan di situ kan. Mana mau orang keluar dari situ kalau enggak digerakkan Tuhan. Sama si orang Israel di Babel. Enggak mau dia pulang ke Yerusalem untuk bangun bait suci kalau enggak digerakkan Tuhan, ya. Jadi Bapak Saudara, menikmatilah, ya, hubungan dengan Tuhan, urus keluarga, urus pekerjaan, sederhana aja, ya. Hidup dengan bebas, ya, menikmati segalanya, ya. Walaupun dikucilkan dalam dunia kekristenan, enggak apa. Kita praktek kita dalam ibadah tuh, ya, pertemuan di rumah biasanya tentunya, tapi kita punya komunitas, kadang-kadang di kafe, kadang-kadang di rumah-rumah, di giliran, nggak apa-apa. Nggak ada kemuliaannya secara manusia memang, ya. Tapi itulah hidup di dalam Tuhan. Saya yakin itulah kebebasan, kemerdekaan. Di dalam komunitas Yohanes tidak ada saling memanfaatkan, ya, benar. Semuanya bekerjalah, ya. Puji Tuhan, ini selesai, ya, session gereja, ya. Semoga video ini yang 7 sesi ini jadi berkat, terutama untuk umat pilihan Tuhan. Haleluya, amin.